Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahrodi SPD, Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saya bertugas di Kecamatan Leuwi Damar, di mana di kecamatan ini masih ada salah satu desa yang termasuk ke dalam golongan 3T. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi video praktik baik tentang strategi pendampingan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Strategi pendampingan ini saya beri judul Pos Beres Komunitas Belajar dan Pembelajaran di SDN Negeri 3 Nayagati Sukses. Pos Beres merupakan akronim dari Partisipan Observasi Bersama Rekan Sejawat, yang merupakan salah satu RHK pada pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar, PMM. Pos itu sendiri mempunyai makna tempat kumpul sebagai analogi dari komunitas belajar di sekolah sebagai tempat bagi guru berbagi dan berkolaborasi mendiskusikan permasalahan-permasalahan terkait dengan hasil observasi bersama rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran agar berdampak pada peserta didik. Sebelum saya melakukan pendampingan, terlebih dulu mengadakan coaching dengan Alur Tirta untuk perencanaan yang dilakukan secara daring dengan Kepala Sekolah SDN 3 Nayagati. Yang mungkin akan saya prioritaskan, yaitu diantaranya satu Pak, pembelajaran yang belum berubah itu. Yang keduanya, komunitas belajar yang belum aktif ataupun belum berjalan dengan baik. Dan lagi PMM itu dirasakannya masih sebagai beban itu Pak bagi kami. Baik. Jadi itu ya. Terus apa nih yang akan dilakukan oleh Pak Ashari gitu untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Justru itu Pak yang saya bingung. Saya sudah melakukan, sebenarnya Pak ya, saya sudah melakukan untuk mengatasi hal tersebut. Tapi Pak hasilnya kurang memuaskan. Saya pikir perlu adanya mungkin Pak ya, koordinasi ataupun berkolaborasi dengan Bapak sebagai atasan kami gitu Pak. Baik. Jadi itu ya. Saya terus terang aja senang sekali mendengar apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ashari. Tapi bukan senang karena masalahnya bukan ya. Tetapi terus terang saja saya senang gitu dengan semangat Pak Ashari untuk berubah. Saya siap gitu untuk berkolaborasi dengan Pak Ashari. Nah, kira-kira ini kapan nih kita bisa berkolaborasi? Kalau menurut saya sih Pak, saya sih inginnya secepatnya gitu Pak. Iya. Tapi itu juga tergantung dengan jadwal Bapak gitu. Baik. Iya. Nanti kita cari kesepakatan. Saya akan lihat jadwal saya dulu Pak Ashari ya. Nanti akan saya WA Pak Ashari kira-kira tanggal berapa kita bertemu. Kalau memang nanti sudah ada kesepakatan, seperti biasa ya, saya pesen tolong jemput atau tunggu saya di terminal Ciboleger gitu. Ketika tahun lalu kita mengimplementasikan kurikulum 2013 dan sekarang kita mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Perubahan di sini saya harapkan bukan hanya perubahan yang sifatnya administratif, tetapi juga perubahan dalam pembelajaran. Bapak dan Ibu melakukan observasi bersama rekan sejawat. Observasi yang Bapak dan Ibu lakukan tersebut berbasis atau paradigma berpikir coaching. Seperti apa observasi dengan menggunakan paradigma berpikir coaching? Ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, Bapak dan Ibu melakukan percakapan pra-observasi. Terus yang kedua,
melakukan observasi, yang ketiga percakapan pasca observasi, dan yang keempat tindak lanjut. Yang paling sulit itu Pak di poin ketiga, masalah program-program yang akan kami laksanakan di komunitas belajar. Oh gitu ya. Jadi poin 1 sudah ada gambaran ya. Insya Allah ada Pak. Poin yang kedua juga Sama ada. iya. Nah, terkait dengan materi apa atau apa saja yang dibicarakan di komunitas belajar, coba Pak Asari ingat-ingat. Pada waktu itu saya menyarankan kepada kepala sekolah dan juga kepada guru agar mengambil satu RHK dari 18 RHK di rencana pengembangan kompetensi. Apa itu RHK-nya? Yang saya ingat, yang harus kami ambil salah satunya yaitu tentang partisipan observasi bersama rekan sejawat Pak. Apa yang Pak Asari ketahui itu tentang partisipan observasi bersama rekan sejawat? Mereka kan akan saling mengobservasi, sehingga akan menemukan kekurangan-kekurangan masing-masing dalam pembelajaran. Nah, dengan kekurangan-kekurangan tersebut mungkin akan kami diskusikan di komunitas belajar yang ada di SDN 3 Nayagati. Akses internet di SDN 3 Nayagati sangat lemah. Kepala sekolah dan guru tidak bisa mengakses platform Merdeka Mengajar di sekolah. Tetapi kalau di rumah mereka bisa mengakses platform Merdeka Mengajar. Karena akses internetnya cukup baik, untuk itu saya membuat tutorial di YouTube. Sedangkan untuk meluruskan pemahaman terkait dengan pandangan bahwa PMM membebani para guru, saya coba untuk berdialog secara mendalam untuk meluruskan pandangan ini. Link YouTube terkait dengan mentoring PMM dan link YouTube lainnya yang terkait dengan pendampingan implementasi kurikulum Merdeka saya sematkan di deskripsi. Bapak Ibu, kita sepakati bahwa kegiatan kembali ini kita laksanakan dalam seminggu 2 kali ya, yaitu hari Senin dan hari Selasa. Bagaimana? Siap? Ya. Hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan hasil observasi tentang bagaimana peserta didik dapat terlibat aktif dalam pembelajaran. Anak-anak, hari ini kita akan belajar di luar kelas. Kita akan mengamati lingkungan sekitar. Di sana kita akan mengamati, kemudian apa yang kamu rasakan, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat. Nanti setelah kembali lagi ke kelas, boleh kamu ceritakan kembali, baik berbentuk tulisan, berbentuk gambar, boleh secara lisan. Awalnya saya pesimis apakah saya mampu mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara mandiri atau tidak. Karena sekolah kami ada di daerah terpencil dan serba kekurangan dari berbagai aspek. Tetapi setelah saya berdiskusi dengan pengawas sekolah dan beliau mengatakan, cobalah ubah cara berpikir dari cara berpikir dengan pendekatan berbasis kekurangan dengan cara berpikir dengan pendekatan berbasis aset. Dengan teman sejawat, menjadi partisipan observasi dalam pembelajaran, kemudian belajar bersama dan berkolaborasi di komunitas belajar di sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak pada hasil belajar murid. Sedikit demi sedikit kami mulai belajar mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Saya mulai merancang bagaimana agar pembelajaran ini tidak membosankan pada peserta didik. Dengan pembelajaran yang kontekstual, tempat belajar bagi peserta didik bukan hanya kelas, tapi lingkungan sekitar juga dapat dijadikan sebagai tempat dan media untuk belajar. Senang sekarang Bu Guru mengajak kami berjalan-jalan keluar kelas untuk melihat lingkungan sekolah. Kami disuruh melihat apa yang dapat kami lihat, kemudian disuruh menulis dan menceritakan kembali apa yang dilakukan tadi. Bapak dan Ibu, kegiatan ini tentunya tidak terhenti sampai di sini, tetapi berlanjut secara berkesinambungan sesuai dengan siklus inquiry, yaitu refleksi awal, perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang didasarkan pada 3 ide besar komunitas belajar, yaitu berorientasi pada pembelajaran, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif, dan berorientasi pada hasil pembelajaran.